Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini masih berhubungan dengan waspadai tipu-tipu daya iblis. Kita kembali membaca Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dan 11 dan ayat yang ke-13. Judul firman Tuhan adalah bagaimana orang Kristen menghadapi tipu daya iblis. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menang atas iblis, baik tipu dayanya, siasat-siasatnya, maupun kekuatan kuasanya. Kita sudah belajar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus lewat kematian, penguburan, dan kebangkitannya dari maut telah melucuti kekuatan dan kuasa daripada iblis, dan itu diserahkan kepada gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menghadapi perjalanan iman kita sebagai pengikut Yesus selama kita ada di dunia ini, bagaimana kita menyikapi tipu daya iblis ini supaya kita dapat bertahan melawan tipu daya iblis, kita dapat melawan tipu daya iblis. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 daripada Efesus 6 katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk membangun kekuatan kita di dalam Tuhan. Memang kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah menjadi pengikut Yesus, kita sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Tapi karena kita hidup di dunia, menghadapi kehidupan darah daging kita, iblis selalu menggoda kita agar kita keluar dari iman kita, keyakinan kita, sehingga apa yang terjadi, kita tidak sungguh-sungguh meyakini status kita di dalam Dia. Padahal kita tidak akan mampu menghadapi tipu daya iblis, kita tidak mampu melawan kekuatan-kekuatan iblis yang lebih berpengalaman, kelicikan-kelicikannya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanyalah ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Menghadapi semua situasi ini, 4 hal akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kita harus menguji posisi kita di dalam Kristus. Iman yang kokoh tentang posisi kita di dalam Kristus adalah kekuatan untuk menghadapi tipu daya iblis. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Rupanya banyak orang Kristen yang sudah percaya Yesus tetapi tidak kokoh, tidak tegak, tidak tegap, tidak standby, tidak dalam posisi siap menghadapi tipu daya iblis. Ketika seorang tentara berada di medan perang, tidak bisa tidak, dia harus siap sedia. Saya pernah mengikuti pelatihan semi militer. Itu baru semi militer. Setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita jalani selalu dalam siaga penuh. Kita tidak tahu jam berapa kita harus apel. Kita tidak diberitahu jam 7 kamu bangun pagi. Tidak ada. Jam 6 bangun pagi, jam 5 pagi, atau jam 5 pagi.
tidak diberitahu. Jadi apa yang kita lakukan adalah selalu bersiaga. Ya. Kita uji diri kita apakah kita tetap tegak atau tidak. Saya selalu mempersiapkan diri. Sebelum tidur, sepatu saya sudah siapkan di samping, tepat di samping saya. Dulu juga seluruh perlengkapan pakaian saya, kaos kaki pun saya sudah pakai. Ketika dentuman panggilan tiba-tiba meledak, saya langsung pakai sepatu. Baju seragam langsung pakai. Ransel siap di samping. Saya langsung bergerak. Banyak teman-teman yang tidak siap, sehingga waktu panggilan itu ia belum siap. Ada yang berlari berada di dalam apel pasukan, tidak pakai sepatu. Ada yang belum pakai baju, ya dapat hukuman. Kenapa? Karena tidak tegak, tidak siap. Bapak Ibu, dalam kekristenan kita terus-menerus akan berhadapan dengan tipu daya iblis yang tidak pernah tertidur. Setiap saat dia ada, setiap saat dia menguji kita, setiap saat ada peluang dia akan masuk, menggoda kita, menipu kita dengan berbagai cara. Kalau yang satu cara tidak masuk, dia akan cari cara yang lain, dan seterusnya. Segala upaya dia usahakan untuk menjatuhkan kita. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Banyak orang Kristen tidak yakin bahwa Yesus ada di dalam dirinya. Itu sebabnya dia terus-menerus membawa dirinya di dalam dosa. Dia terus-menerus membawa dirinya di dalam kebohongan. Dia terus-menerus membawa dirinya di dalam cinta akan uang. Dia terus-menerus membawa dirinya di dalam cinta dunia ini. Dia terus-menerus membawa dirinya di dalam berbagai keinginan-keinginan dagingnya. Kenapa? Karena dia tidak yakin dia ada di dalam Kristus. Kalau seorang terus-menerus meyakini, bersiap siaga, meyakini bahwa dia ada di dalam Kristus, berarti dia diselubungi oleh Kristus Yesus. Bisa saja seseorang jatuh atau lemah, ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Tetapi itu bukan gaya hidup. Selera hidupnya tidak seperti itu. Itu adalah kejatuhan. Kalau kita baca lebih jauh ayat ini, yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Jika tidak, kamu tidak tahan uji. Jadi keyakinan bahwa Yesus ada di dalam diri kita ini akan membuat kita tahan, kuat menghadapi tipu daya iblis, ujian-ujian, godaan-godaan, tipu daya. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah di mana posisi kita. Saudara percaya saudara ada di dalam Kristus? Saudara percaya Kristus ada di dalam dirimu? Bukan iblis yang ada di dalam dirimu, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam dirimu. Kita harus yakin kebenaran ini. Mengapa kita yakin? Karena hal yang kedua, kita sudah mati terhadap dosa di dalam Yesus Kristus. Jadi manusia lama kita telah mati bersama Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita telah mengidentifikasikan diri kita pada kematian Yesus. Ketika Yesus dikuburkan, maka kita sudah mengidentifikasikan diri kita dikubur bersama Kristus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, kita mengidentifikasikan diri kita dalam kebangkitan Kristus, sehingga kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Lewat mana? Lewat iman kepada Yesus Kristus. Dan kita deklarasikan lewat baptisan air. Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita ada di dalam Kristus, kita tersembunyi
bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Kristus bersama kita, kita bersama Kristus, kita menunggal dengan Yesus, dan kita ada di dalam perlindungan Allah. Bagaimana bisa terjadi hal tersebut? Hanya dengan iman. Maka ini adalah pekerjaan roh, dan ini adalah kehidupan roh. Saudara tidak bisa melihat dengan mata fisik saudara. Saudara hanya bisa menerima itu dan melihat itu dengan iman saudara. Berbahagialah, kata Yesus, orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi yakini dirimu bahwa engkau telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita yakin hal ini, maka kita juga harus yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Roma pasal 6 ayat 11 mengajarkan kepada kita lewat suratan Rasul Paulus. Dalam Roma pasal 6 ini dijelaskan bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ada yang berkata, kalau kita ada di dalam Kristus, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, mari kita bikin dosa. Tidak apa-apa, karena kita sudah diselamatkan, maka tidak apa-apa kita bisa berbuat dosa. Lalu dijelaskan tentang baptisan di sana. Bagaimana kamu bisa berbuat dosa, hidup di dalam dosa, kalau kamu sudah mati bersama Kristus? Bagaimana kamu bisa hidup dalam dosa jika kamu sudah dikubur bersama Kristus? Bagaimana kamu bisa hidup di dalam dosa jika kamu telah dibangkitkan menjadi manusia baru di dalam Kristus lewat kebangkitan Kristus? Lalu dijelaskan ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kamu telah mati bagi dosa. Kapan itu? Ketika Yesus mati di kayu salib sebagai orang terkutuk. Dia dimurkai oleh Allah sebagai orang terkutuk. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara beriman kepada karya Kristus ini, kutuk yang harusnya saudara terima dialihkan kepada Kristus. Murka Allah atas kita dialihkan kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika dia mati, kita juga mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, akibat kita hidup di dalam dosa, lahir di dalam dosa, berjalan dalam dosa, bergelimang dengan dosa, pasti kita mati. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kita harus mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Jadi hukuman terhadap kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, yaitu lewat kematiannya. Jadi kamu telah mati bagi dosa. Dan sekarang hidupmu sekarang ini tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran. Karena dosa, saudara, yang harusnya membawa saudara kepada kutuk dan murka Allah, sudah tidak mempan kepada saudara. Ajaran agama-agama menyampaikan bahwa apapun dalam hidup kita itu tergantung kepada kita. Kalau kita baik, kita taat, kita benar, kita berbuat benar, kita berbuat baik, ibadah kita baik, kita diselamatkan. Nah, banyak orang Kristen gagal oleh karena tidak memahami kebenaran ini. Perhatikan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara akan mati lagi karena dosa. Jika saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara tidak akan mati karena dosa. Kamu telah mati bagi dosa. Amin. Yesus sudah mati satu kali untuk dosamu dan dosa saya. Kamu telah mati. Bukan akan mati, bukan sedang mati. Telah mati bagi dosa. Jadi tidak ada lagi kematian karena dosa bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena kamu telah mati di dalam Kristus Yesus. Bagaimana itu terjadi? Hanya dengan percaya. Hanya dengan iman.
Iblis selalu menggoncangkan iman kita sehingga setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, setiap kali kita lemah, setiap kali kita ada kedagingan, kita selalu berpikir bahwa saya sudah berdosa. Jangan sampai saya didatangi Tuhan pada hari ini. Maka kalau Tuhan datang hari ini, saya masuk neraka. Jadi kita selalu bolak-balik antara sorga dan neraka. Padahal kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kamu telah berpindah dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang. Bagaimana bisa kita bolak-balik dari sorga turun neraka, dari neraka kembali ke sorga setiap hari? Atau dari Senin sampai Sabtu kita ada di neraka, dan kemudian Minggu kita minta ampun kepada Tuhan karena mau perjamuan kudus, kita puasa lagi supaya kita pindah ke sorga. Habis di sorga, Senin kita balik lagi. Ini pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan baik ayat 11 bagian terakhir. Tetapi kamu hidup bagi Allah, bukan hidup bagi dosa, bukan hidup bagi dirimu sendiri, tetapi bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 4 dari Roma 7 katakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat, siapa taat 90%, 99% daripada hukum Taurat, satu saja tidak taat, maka batallah semua ketaatanmu. Itu sebabnya orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat itu selalu berada di bawah kutuk, karena orang yang tidak taat 100% kepada hukum Taurat pasti binasa. Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat, tidak ada yang tidak dilakukan. Tapi kenapa Yesus mati? Dia mati bukan karena dia berbuat dosa. Amin. Bukan karena dia tidak taat kepada hukum Taurat dia mati. Dia mati di kayu salib karena saudara dan saya. Dia harus mati. Makanya di dalam taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendak Bapa yang jadi. Dia harus memenuhi kehendak Bapa. Dia harus mati bukan untuk dosa dan kesalahannya. Dia harus mati untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus di kayu salib, supaya kamu menjadi milik orang lain. Siapa orang lain itu? Milik Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Jadi dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran. Dulu kita hamba dosa, sekarang hamba daripada Yesus Kristus. Kita menjadi milik daripada Yesus Kristus. Jadi kalau dulu kita taat kepada dosa, membawa kita kepada kebinasaan kekal, sekarang kita taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita berbuah bagi Allah. Jadi yakini bahwa engkau telah mati di dalam Kristus. Amin. Jadi ketika engkau yakin bahwa hidupmu sudah mati bersama Kristus, maka hidupmu sekarang ini bukan milik dosa, bukan milik maut lagi. Sekarang engkau jangan lagi fokus kepada dosa. Fokuslah kepada statusmu bahwa engkau telah mati dan hidup bagi Allah. Amin. Berbuah bagi Allah. Kapan engkau fokus kepada dosamu, maka engkau akan fluktuatif dalam iman. Sebentar naik semangat, sebentar tidak semangat. Sebentar giat, sebentar tidak. Kita akan dipermain-mainkan oleh iblis. Iblis berusaha menggoyahkan iman kita yang benar. Kita berlayak berada di dalam Kristus oleh karena kebenaran yang diberikan oleh Kristus melalui iman kepadanya, bukan oleh perbuatan kita.
Ayat 4 dari Roma 10 katakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia telah menyelesaikan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara menerima kebenaran bukan karena apa yang saudara perbuat. Jadi jangan pernah berpikir, kalau saya baik hari ini, berarti saya layak dong masuk surga. Sudah itu yang dibenci Tuhan. Bahkan engkau mampu mengusir setan dengan nama Tuhan dan membuat mujizat dengan nama Tuhan menjadi alasanmu untuk berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau, penjahat. Dianggap penjahat. Apalagi kalau kita cuma bilang saya orang baik, layak masuk surga. Tidak akan, saudara. Kita berlayak berada di dalam Kristus Yesus hanya karena kebenaran yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Kebenaran kita peroleh karena percaya. Ayat 9 dari Filipi 3 katakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku, bukan karena kebaikanku, bukan karena ketaatanku, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Karena itu kalau saudara orang benar, fokuslah kepada statusmu sebagai orang benar. Fokuslah pada posisimu sebagai orang benar, maka iblis tidak akan membodohi engkau, tidak akan menipu-nipu engkau, sehingga engkau semakin lemah. Tapi ketika engkau fokus kepada statusmu sebagai orang benar di dalam Kristus, maka engkau semakin diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Tapi kalau engkau fokus kepada dosamu, engkau keluar daripada hubunganmu dengan Kristus, maka engkau semakin lemah dipermain-mainkan iblis. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan perbuatan. Yang ketiga, kita harus menguatkan iman kita bahwa oleh kasih karunia kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan musuh Allah. Allah tidak akan pernah lagi memusuhi saudara. Beda dengan perjanjian lama. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu dikutuk. Terkutuklah engkau, terkutuklah kandunganmu, terkutuklah ladangmu, terkutuklah sawahmu, terkutuklah ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Tapi saudara, oleh kasih karunia kita telah diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi kutuk bagi kita di dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 1. Kekuatan kita adalah ketika kita terus meyakini posisi kita dalam Kristus dan menaruh hidup kita di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Kolose pasal 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhanlah yang menempatkan engkau kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Itu karya Kristus. Kapan? Ketika Dia memperdamaikan kita dengan Bapa di dalam tubuhnya. Iblis berusaha membawa kita keluar dari keyakinan yang benar ini agar kita gagal menjadi orang Kristen. Kita seringkali sukar membedakan sebagai orang Kristen, sukar untuk membedakan mana keyakinan kepada diri saya, perbuatan saya, atau keyakinan kepada Tuhan. Kita selalu pakai dua hukum. Hukum pembenaran di dalam Kristus dan hukum kebenaranku sendiri. Sehingga sukar dibedakan oleh banyak orang Kristen yang tidak belajar firman Tuhan, tidak menjadi murid Tuhan, tidak serius menjadi orang Kristen. Dia sukar membedakan kapan saya beriman kepada Kristus, kapan saya beriman kepada perbuatanku sendiri. Makanya kekristenannya menjadi kekristenan yang fluktuatif, seperti kurs dolar atau harga emas, kadang-kadang naik atau kadang-kadang turun. Atau seperti cuaca, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Atau seperti Wahyu katakan pasal 3 bahwa jemaat yang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Dan Tuhan memuntahkan orang-orang Kristen seperti ini karena tidak jelas. Kekristenan yang buram, kekristenan yang tidak jelas. Lebih baik dingin atau sekalian panas.
Kalau memang mau suam-suam sekalian, tidak usah jadi orang Kristen, pengikut Yesus. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah, hadiah Allah, bukan perbuatan kita. Jangan kita berpikir bahwa kita punya andil di dalam keselamatan kita. Kita tidak punya andil. Itu karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan Dia berkata sudah selesai. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri dan berkata saya orang baik, saya orang sopan, saya orang taat, seperti seorang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata saya sudah melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Tapi Yesus bilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kaya seperti itu, dia sangat yakin dengan perbuatannya, ketaatannya kepada hukum-hukum melayakkan dia untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bilang mustahil bagi dia untuk selamat masuk surga. Tetapi saudara tahu, bagi manusia itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak ada seorang pun yang bisa berlayak di hadapan Tuhan karena apa yang dia perbuat. Itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapapun, orang kaya, orang miskin bisa masuk surga. Taat hukum, tidak taat hukum, kalau dia datang kepada Yesus, dia hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia bertorat atau tidak bertorat, orang Yahudi atau non Yahudi, orang kafir ataupun orang yang beragama Yahudi pada waktu itu, kalau dia datang kepada Yesus, tidak ada yang mustahil. Karena mustahil orang Yahudi, non Yahudi, orang kafir ataupun tidak kafir, mustahil masuk surga. Tetapi orang yang datang kepada Yesus, bagi Yesus orang kafir dan orang yang beragama taat seperti orang Yahudi bisa masuk surga. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab itu datanglah kepada Yesus. Engkau datang kepada Yesus, saudara diberi hadiah keselamatan. Saudara percaya kepada Dia, saudara diberi hadiah keselamatan, supaya tidak ada di antara kita yang nantinya akan berbangga-bangga di hadapan Tuhan dan berkata saya bisa, saya baik, saya taat, saya bisa mengusir setan, saya menyampaikan firman Tuhan dengan nama atas namamu dan sebagainya. Tidak ada kebanggaan lain di hadapan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Bahkan yang lebih ngeri dalam Galatia 5 ayat 4, Rasul Paulus berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh ketaatan kepada hukum Taurat. Artinya kebenaran agamamu tidak melayakkan engkau. Kalau kamu tetap mengharapkan kebenaran karena ketaatan agamamu, kamu lepas dari Kristus dan kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Berarti kamu tidak ada di dalam Kristus, dan orang seperti inilah yang akan dibodoh-bodohi oleh iblis, ditipu-tipu oleh iblis. Jadi Bapak Ibu yang keempat, mari kita berpegang teguh pada iman yang murni tentang status kita dalam Kristus. Kolose 1 ayat 23 katakan, bertekun dalam iman yang benar dan kokoh terhadap karya Kristus yang sudah sempurna di kayu salib. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil kabar baik. Apa kabar baik? Mustahil manusia bisa selamat oleh perbuatan-perbuatannya, oleh amal ibadahnya, tetapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus yang mustahil selamat bisa diselamatkan. Karena itulah yang disebut Injil, berita baik bagi setiap orang. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dia melangkah keluar dari situ, maka dia menjadi mainan iblis. 2 Yohanes 1 ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Allah. Apa ajarannya? Tentang status kebenarannya di dalam karya Kristus. Kalau saudara tidak kokoh kuat
berpegang pada status karya Kristus di kayu salib, saudara melangkah keluar dari iman, dari pengajaran itu, dan saudara tidak memiliki Allah. Dan barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Dan atau yang tidak tinggal dalam ajaran kebenaran ini, ia tidak memiliki bapa maupun anak. Dan itu sebabnya iblis akan selalu dan terus-menerus mempermainkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan, teruslah membangun hubungan persekutuanmu dengan Tuhan di dalam iman. Maka ini akan membuat engkau kokoh kuat menghadapi tipu daya iblis saat-saat sekarang ini. Kenapa saudara? Di luar persekutuan atau kesatuan dengan Yesus Kristus, kita pasti gagal menghadapi semua apapun. Yohanes 15 ayat 5, Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu akan gagal, kamu akan gampang dibodohi oleh iblis, gampang ditipu oleh iblis, gampang terpesona kepada dunia dan segala keinginannya yang sedang menuju kepada kehancuran. Dan miliki sebuah prinsip iman yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, Galatia 2 ayat 20. Hidupku sekarang ini bukan aku lagi. Yang lama yang hidup di bawah kutuk dosa dan maut, bukan aku lagi itu. Sekarang saya memiliki Kristus, dan hidupku sekarang adalah Kristus oleh iman dalam anak Allah itu sendiri. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, saudara ada di dalam Kristus Yesus, maka hidupmu bukan engkau lagi tetapi Kristus. Hidupmu bukan engkau lagi, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Fokuslah kepada hal itu, karena itulah statusmu di dalam roh di hadapan Bapa. Itu sebabnya saudara tidak lagi berada di bawah hukuman. Saudara tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Saudara adalah milik Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena engkau adalah milik Tuhan. Menghadapi tipu daya iblis, kita harus mengerti status kita di dalam Kristus. Percayalah bahwa engkau telah mati terhadap dosa, jadi engkau tidak perlu lagi mati lagi untuk dosa karena dosa. Karena engkau telah mati terhadap dosa melalui kematian Kristus dan kebangkitannya di kayu salib dari kematian. Oleh kasih karunia Allah kita telah diperdamaikan dengan Allah dan dipertemukan sebagai orang benar. Bukan karena apa yang kita berbuat, tetapi karena hadiah pembenaran dari Yesus Kristus. Sebab itu perkokoh iman yang murni bahwa hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga buat firman-Mu hari ini. Menghadapi tipu daya iblis yang semakin gencar di zaman akhir ini. Bimbing kami untuk mengerti dan memahami status kami, posisi kami sebagai orang benar di dalam Kristus. Kami sekarang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Karena kami telah mati terhadap dosa dan kami tidak lagi mati karena dosa, tetapi kami hidup berbuah bagi Allah oleh karena Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia Allah, kami telah diperdamaikan dengan Allah dan diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena karya kami, bukan karena ketaatan kami, tetapi karena pemberian Allah. Menolong kami semua untuk kokoh, kuat, memahami kebenaran ini, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh pekerjaan-pekerjaan iblis, supaya iman kami terus bertumbuh sehat, berbuah-buah lebat. Terpujilah Tuhan. Berkati semua umat-Mu hari ini dalam segala aktivitas mereka.
dalam pertumbuhan iman mereka, bahwa mereka bertumbuh sebagai murid Yesus yang sungguh-sungguh mau belajar, mau memahami kebenaran, supaya mereka berbuah bagi Allah dan tidak hidup sia-sia. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami